guys, welcome back to our channel Laguna Family. Halo, udah lama kita nggak bikin video. Sekarang aku punya ide tentang what you should do di rumah sakit. Membahas tema tentang tips-tips asisten arts atau PPDS di Jerman. Membagi sesi ini kepada dua video. Jadi video yang pertama itu adalah 5 hal yang harus kamu lakukan di tahap PPDS di Jerman. Oke, let's check it out. Yang pertama, lo masuk ke dalam departemen bedah gitu. Di dalam departemen bedah itu ada beberapa bagian. Yang pertama bangsal yang pertama adalah ambulant, itu artinya lo kerja di emergency room. Yang kedua itu adalah di stasiun atau di bangsal. Yang ketiga itu adalah ruang operasi, dan memang itu secara intinya, tapi ya di setiap rumah sakit pasti punya bagian-bagian yang berbeda. Di setiap bagian lo harus mengenalkan diri. Kenapa? Pernah satu pengalaman gue itu adalah gue ngambil studi exchange itu di Wina. Gue waktu itu mengambil bedah anak, dan masuklah gue ke ruangan operasi, kucuk gue pakai baju bla bla bla, gue ikut si residen yang di sebelah gue, dan tiba-tiba gue ditegur sama si perawat anestesi. Dia bilang ke dokternya kayak, ini siapa gitu, ini siapa, terus kok dia nggak kenalin diri bla bla bla. Dan semenjak itu gue jadi tahu kalau lo tuh harus mengenalkan diri, musst du dich vorstellen. Yes, jadi itu hal-hal yang paling sakral banget lah kalau lo memulai di satu bagian. Gak cuman itu, lo juga harus perkenalkan diri ke teman-teman kolega lo, ke perawat, ke angkatan senior, ke konsulen, ke manapun. Lo harus mengenalkan diri kalau lo di hari pertama lo residensi. Oke. Yang kedua, be honest. Kenapa gue mau bilang be honest? Karena di rumah sakit, terutama itu hubungan antara perawat, dokter, juga pasien itu tuh berhubungan. Gimana maksudnya berhubungan? Misalnya, gue bilang ke pasien kayak, lo harus pakai kateter. Nah, itu semua informasi tuh akan berlanjut bukan cuma ke pasien aja, tapi juga ke senior gue, ke perawat. Dan di perawat pun itu juga dia akan sampaikan pesan itu ke Ubergabe. Ubergabe itu artinya pas dia peralihan dinas itu akan disampaikan ke perawat selanjutnya. Nah, ketika si pasien bilang kayak, gue tadi disuruh dokter ini pasang kateter, dan sedangkan misalnya nih si pasien ini ada kontraindikasi memakai kateter, wajar lah. Man macht Fehler, itu artinya kayak human make mistakes. Terus habis itu terus gue kayak gue bohong aja nih. Akhirnya gue bilang lah ke si suster kayak, enggak, gue nggak ngomong kok, itu cuman perawatnya doang, cuman akal-akalan si ini aja gitu, akal-akalannya si pasien. Don't do that. Atau lo misalnya bilang ke senior lo kayak, enggak, gue nggak bilang gitu kok, itu mungkin si perawatnya aja yang bohong misalnya gitu. Don't do that. Ini tuh hubungan lo sama perawat itu akan hancur kalau lo melakukan hal itu. Be honest, oke? Yang ketiga, jalin hubungan yang baik dengan teman sejawat dan dengan perawat, terutama dengan perawat, karena perawat itu biasanya dia udah tahu gimana strategi yang ada di stasiun atau di bangsal kalian, atau misalnya di ruang OP atau dimanapun itu. Sedangkan lo tuh pemula, jadi mendingan lo itu ikut aja apa yang
bukan ikut aja ya, lo harus menjalin hubungan yang baik dengan perawat, karena dia kadang tuh bisa membantu lo di depan senior ataupun di depan kepala departemen gitu. Gue pernah satu ketika gue lupa gitu, nih pasien dapat apa ya gitu, maksudnya dia harus ada tindakan apa, dan akhirnya perawat bantu gue, terus gue yang oke, thank you. Dan itu di depan orang banyak, kayak lo bakal malu banget kalau lo nggak tahu itu. Oke. Yang keempat, lo harus tahu SOP apa yang di rumah sakit lo dilakukan, dan itu biasanya dengan pengalaman tentunya. Tapi untuk status pemula lo tuh harus mau bertanya, jangan malu bertanya, dan lo tuh harus ikutin apa yang ada di SOP rumah sakit lo. Seperti misalnya di bangsal ini pasien itu diare dan kita curiga dia itu norovirus atau misal Clostridium misalnya gitu. Nah, itu tuh SOP masing-masing rumah sakit tentunya beda ya. Kalau di rumah sakit gue misalnya si pasien itu harus diisolasi, dia tinggal sendiri, maksudnya di kamar sendiri diisolasi, dan abis itu di pintunya tuh dikasih tanda kayak kuning atau merah atau apalah, biasanya merah tuh MRSA sih, dikasih kuning atau gue lupa sekarang tandanya apa, tapi pokoknya dikasih tanda kalau tuh masuk ke dalam harus memakai pakaian pelindung, kayak masuk ke apa namanya, ke stasiun corona gitu loh, kayak APD gitu, dan sarung tangan. Nah, jadi peraturan-peraturan itu tuh harus lo harus tahu dan lo harus ikutin. Kalau misal lo kayak masuk ke ruangan itu dan apa namanya, lo nggak tahu misalnya ini merah misalnya gitu, which is lo harus pakai APD tapi lo nggak masuk gitu, lo bakal kena banget guys. Jadi ikutin SOP di rumah sakit. Yang kelima dan yang terakhir, mungkin banyak banget ya yang harus lo lakuin, tapi ini gue bilangin inti-inti dari wajib lo lakuin di rumah sakit. Yang kelima, tunjukin kalau lo itu adalah seorang dokter. Gimana maksudnya? Yang pertama, ilmu lo harus ada ya. Tentunya kalau lo bener, ilmu lo tuh harus bagus, dan lo harus tunjukin ke perawat kalau lo tuh memang dokter yang bagus gitu, dan lo harus tegas. Karena yang gue alami sendiri dan yang gue apa namanya telaah gitu di Jerman tuh, orang tuh suka yang namanya mojokin gitu, apalagi dia lihat kayak lo tuh orangnya nggak tegas dan lo juga orangnya kayak ragu-ragu gitu, itu mereka tambah kayak oh nih orang nih kayaknya nggak tahu apa-apa, dan dia tuh bisa mojokin lo sepojok-pojoknya. Nah, gimana gue bilang lo harus tegas? Kalau memang menurut lo itu benar dan berdasarkan pengalaman lo itu benar, lo harus tegaskan dan lo harus bilang ke perawat, gue nih dokternya, tunjukkan kalau kalian tuh dokternya, dan bilang lo harus ikutin apa yang gue lakukan. Tentunya lo dengan persetujuan chef atau oberarzt lo ya, maksudnya jangan sotoy gitu. Dan apa namanya, karena kalau kita iya aja biasanya tuh lo nggak begitu dihargain guys. Jadi lo harus tunjukin kalau lo tuh dokter dan lo itu dihargain gitu. Yang itulah 5 hal penting yang harus lo lakuin ketika lo masuk PPDS di Jerman, di bagian apapun. Itu hal-hal yang penting. Nah, untuk don't, gue akan masukin ke apa namanya, ke video yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, maksudnya nonton terus video kita, jangan lupa like, subscribe. Kalau merasa video ini berguna silahkan di share, dan jangan lupa di komen kalau misalnya kalian punya pengalaman apa di rumah sakit atau mau bertanya boleh. Dan seperti biasa gue punya Instagram momijola @jolalucu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya boleh DM aku. Oke guys, keep healthy.